saya mulai sedikit ini dengan sekolahan. Terus Rampung untuk bertiga sudah melakukan rekaman untuk dimulai dari Bu Jatun dulu yang di coach apa menjadi coach. Monggo. Bentar Bu. Kantor Pak. Yang sebentar grup berapa ini? 5 sudah saya rekam. Yang lain nunggu ya Pak ya? 4 sudah saya rekam. 3 sudah saya rekam. Bor 2 sudah rekam. Ulangi lagi ya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Linda. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Marsiti. Selamat siang. Bagaimana ini? Tuh yang lain kelihatannya sudah mulai kegiatan. Monggo, siapa dulu? Jenengan dulu aja Pak sebagai coachnya, saya sebagai apa? Coachnya aja dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Zairatul, Pak. Selamat Sampai siang berjumpa juga lagi ya. Ya, ini pertemuannya nanti mungkin kita singkat, ada waktu 30 menit. Mungkin Bu Nikmah ada sesuatu yang mau diobrolkan tentunya di siang hari ini yang sekiranya nanti bisa ada solusinya untuk kedepannya. Iya Bapak, ini tadi saya mengajar itu ada salah satu siswa saya Bapak. Di jam-jam terakhir, kebetulan di jam saya itu tadi kan di jam terakhir, itu jam salah satu siswa saya itu hanya 1 jam aktif di kelas, jadi mengikuti pembelajaran dan sebagainya, mulai sudah aktif. Tapi setelah 1 jam itu anak sudah mulai oleng, mulai apa ini merasa ngantuk, kemudian alasan pengen apa ini ke belakang, padahal ya hanya sekedar cari apa ya, cari teman untuk diajak berkeluyuran gitu loh Mbak. Berarti intinya anak itu sudah mulai bosan di sekolah gitu, di kelasnya gitu ya Bu ya. Nah, Iya, dalam betul. obrolan kita nanti kan untungnya ada tujuannya. Yang ingin Ibu Nikmah atau yang mau tujuan kita obrolkan nanti apa? Tujuannya nanti di sini saya ingin mendapatkan sebuah solusi Bapak. Bagaimana cara saya bisa menghadapi siswa saya di kelas meskipun di jam-jam terakhir selama 2 jam pembelajaran itu mengikuti sampai selesai gitu Pak. Berarti anak-anak nanti biar tidak bosan di kelas sampai jam terakhir itu tetap tenang, bisa fokus mengikuti pelajaran seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Bu Nikmah bisa menceritakan kejadian-kejadian itu seperti apa di kelasnya itu, kok anaknya sampai nggak betah di kelas seperti itu. Ya, ini Bapak tadi kan saya menerangkan kebetulan saya menerangkan tentang apa ini kritik sosial. Nah, setelah saya terangkan, ternyata di tengah-tengah pembelajaran dia itu sudah mulai memperlihatkan, sudah mulai apa, kepala sudah ditaruh di atas meja, sudah menguap dan sebagainya, sudah mulai jahil dengan temannya, kemudian izin dengan teman-temannya. Nah, jadi saya itu harus bagaimana ya Pak untuk mengatasi seperti ini?
Bu Nikmah mungkin menggunakan metode pelajaran seperti apa yang sudah digunakan Ibu supaya pembelajaran itu lebih menarik itu, atau menggunakan selain metode juga ada media, mungkin Ibu sudah menggunakan itu belum? Kebetulan kan saya sudah menggunakan metode ini Pak, apa ini menggunakan pemaparan di depan gitu. Apa gini ya Pak, mungkin karena anaknya kan aktif ya, aktif, apakah nanti saya perlu menambah ini metode pembelajaran saya buat pembelajaran yang aktif learning. Nanti pembelajaran aktif learning ini diwujudkan pada diferensiasi proses gitu ya Pak. Biar bersama dengan apa ini pembelajaran KSD menimbulkan rasa emosional siswa. Wah, sangat bagus itu Bu. Kemungkinan kalau kita menggunakan active learning, KSP kita masukkan, itu mungkin emosi anak itu bisa terkontrol, itu sangat bagus. Mungkin bagaimana ya Bu, kalau kita bisa mempraktekkan itu di kelas, anak-anak kita nantinya akan lebih fokus. Nah, untuk kegiatan seperti itu, yang perlu disiapkan itu apa saja untuk kegiatan kita membuat aktif tadi pembelajaran aktif learning tadi yang berbasis dengan ada diferensiasinya, ada KSE-nya di dalamnya. Nah, untuk membuat itu kan harus direncanakan dengan baik-baik. Untuk membuat seperti itu mungkin ada rencana-rencana dari Ibu seperti apa? Rencana saya nanti saya akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan berdiferensiasi, jadi mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian mengetahui apa ini memberikan apa ya, di tengah-tengah itu nanti kita kasih tracking atau penggunaan stop untuk menumbuhkan semangat belajar siswa kembali, atau nanti saya juga menggunakan ini ya Pak, kan siswanya kan aktif, otomatis kan kalau siswa yang saya ajarkan kan anak dewasa semua, kalau nanti saya beri hukuman otomatis kan anak malah semakin memberontak. Mungkin saya juga menggunakan metode segitiga restitusi dalam apa ini pelaksanaan metode pembelajaran saya agar nanti siswa itu tahu dan bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan pada saat di kelas. Wah, itu sangat bagus sekali Bu, kalau rencananya ada tadi diferensiasi prosesnya juga mau dibedakan, ada pengelompokan dari anak, kemampuan anak, juga ada restitusinya, segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, itu sangat bagus Bu. Mungkin itu juga menambah pengalaman saya, tentunya nanti mungkin saya juga bisa menerapkan seperti itu di kelas saya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan tadi yang sudah direncanakan dari Bu Zaitun tadi, itu kelihatannya mungkin ada nggak tantangan atau mungkin tantangan-tantangan di dalam kelas yang akan terjadi seperti itu? Kalau tantangan karena siswa saya itu kan ada yang aktif, ada yang enggak ini Pak ya. Itu mesti ada tantangannya Pak. Mungkin tantangannya itu anak apa ya, sulit untuk kita kendalikan karena pada saat kita pembelajaran kan di siang hari. Seperti itu Pak. Karena pembelajarannya kan di siang hari, jadi konsentrasi anak tadi sudah berkurang. Rencananya Ibu tadi mau menggunakan tadi mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi dalam, mungkin diferensiasinya itu selain konten atau apa itu mungkin ada yang lain juga Bu, apa gitu untuk menarik anak yang lebih minatnya lebih tertarik lagi. Oke, selain konten mungkin nanti ini ya Pak, anak-anak saya ajar ini apa pembelajaran sambil bermain seperti itu, seperti kayak apa ini pembelajaran berbasis permainan. Oh, berarti nanti prosesnya juga
diferensiasi nggak ada, tidak cuma kontennya saja, tapi di sini nanti Bu Nikmah juga membedakan prosesnya, nanti juga ada diferensiasi dalam proses pembelajaran. Iya, betul. Mungkin ada yang lain untuk menambah lagi. Mungkin selain melakukan konten, kemudian apa tadi melakukan pembelajaran sambil bermain, mengajak siswa untuk belajar di luar mengenal lingkungan. Jadi biar anak-anak juga tidak bisa berada di kelas gitu loh. Nah, itu sangat menarik, Bu. Mungkin nanti kalau semua yang sudah Ibu rencanakan tadi dilaksanakan, kemungkinan kelasnya akan lebih tertib dan anak-anaknya bisa mengikuti pembelajaran lebih aktif sehingga keluar masuk seperti itu. Nah, rencananya Ibu ini melaksanakan kegiatan tadi ini kapan dimulainya? Per 1 Bu ya. Saya ada jam lagi besok Bapak. Mungkin besok bisa saya terapkan apa yang sudah Bapak kita sharingkan tadi. Sekarang Bu. Coba bisa kita terapkan lagi. Nah, sangat bagus ini. Kalau besok mudah-mudahan besok itu kelas Ibu bisa tercapai ya untuk keinginan yang telah kita bicarakan saya mute kan, jadi saya nggak dengar seluruh kelompok, hanya kelompok yang saya setelah kegiatan ini jalan dengan satu ya kegiatan tadi. Kita akan ketemu lagi kapan ini membicarakan apa yang sudah kita sekarang masih terdengar toh? Nanti kita bicarakan kalau lagi. Saya lihatkan jempol ini, apakah masih terdengar? Cek 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih Bu. Kita ketemu lagi ya saat itu. Terima kasih Bapak dari kegiatan ini. Untuk dulu karena bising di sini ada kegiatan, pintunya dibuka anak-anak. Halo Bu Alhamdulillah. Mohon maaf gangguan sebentar. Sekolah saya ini mengadakan kegiatan persari, jadi lomba-lomba di depan, jadi agak ramai. Tadi pintunya kebuka anak-anak. Ya, enggak apa-apa Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Dari kegiatan ini akhirnya saya bisa mendapatkan sebuah solusi bagaimana cara saya nanti untuk membuat siswa saya itu lebih aktif, kemudian lebih bersemangat meskipun berada di jam-jam terakhir. Terima kasih banget Bapak ya. Nanti bisa ketemu lagi di hari Selasa. Ya Ibu, semoga kegiatan coaching kita hari ini ada manfaatnya dan anak-anak bisa di kelasnya nanti bisa tujuan pembelajarannya tercapai. Kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Siap Bapak. Untuk pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun gantosan apa jeda dulu. Bentar Pak, bentar. Lagi geng anak-anak di sini ramai banget. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Jadi ini saya nanti bagian kucingnya ya Pak ya. Jujur saya lagi baru kali ini untuk latihannya Pak. Bismillah. Apa Bu, saya juga baru lihat. Oke, terima kasih. Bisa kita mulai ya Bapak untuk kegiatan yang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Budi untuk hari ini? Baik Bu, hari ini walaupun banyak kegiatan tetap semangat
Ya, betul sekali. Meskipun kita berada di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah kesibukan, kita harus tetap semangat untuk masa depan anak didik kita semua ya, Bapak. Yihu. Kita sudah lama ini kita nggak mengobrol, kurang lebih setelah kegiatan lokal kemarin kita belum ketemu, belum sempat ngobrol, kemudian kita dipertemukan lagi di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Pak Budi? Iya Bu, saya itu masih ada masalah kalau di sekolahan. Itu masalah tentang keuangan. Karena SD saya itu kan kecil, siswanya sedikit. Sehingga keuangannya itu kalau buat kegiatan itu habis-habis terus. Oh gitu. Eh, Secara detail Pak Budi kan mengatakan bahwasannya di sekolahan Pak Budi itu karena adanya anggaran kecil ya Bapak, kemudian siswanya juga sedikit, terus dibuat untuk kegiatan apapun selalu habis. Nah kadang-kadang itu merasa tidak cukup ya Pak ya dengan anggaran sedemikian Iya, rupa. Nah, tolong saya minta dijelaskan lebih detail, Bapak. Mungkin apa yang sedang dialami, kenapa kok sampai keuangan itu sedikit, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. karena kan saat ini kan kita masih tergantung pada dana BOS. Dana BOS itu kalau sekolah saya dengan siswa 49 itu yang diterima per semester itu sekitar cuma 26 juta. Itu pun kebutuhan kita kan juga punya yang WATA Bakti aja yang sukuan itu ada 4 orang. Per A-nya itu sudah 300 kali 4 sudah 1.200.000. Itu baru yang untuk biaya yang sukuan saja. Belum saat ini seperti Agustusan kemarin kan banyak sekali kegiatan. Sehingga keuangan itu yang seharusnya 1 bulan itu habisnya diperkirakan itu 3 juta. Itu lebih karena untuk kegiatan pramuka kemarin saja itu perkemahan itu 1 tenda saja mengeluarkan sudah 3 juta. 2 tenda sudah 6 juta. Jadi keuangan sekolah itu dapat dikatakan min. Seperti itu kondisi. Oke, dengan anggaran sekecil itu banyaknya kegiatan, apalagi kegiatan 17 Agustus itu memang banyak sekali memakan biaya ya Bapak ya. Oke, dari kegiatan kucing ini nanti tujuan Bapak itu apa? Tujuan saya pengennya sekolah saya itu memiliki keuangan yang ideal seperti itu. Jadi kalau kegiatan-kegiatan itu bisa mencukupi, tidak harus pinjam sana sini seperti itu. Oke, karena Bapak mengharapkan hal seperti itu biar tidak ada hutang kemana-mana. Kemudian apa yang ingin Bapak capai dari adanya permasalahan seperti ini itu apa? Untuk yang ingin saya capai yaitu Bu nanti setelah kegiatan ini kalau bisa pengaturan keuangan itu bisa lebih bagus sehingga keuangan di SD itu ideal kalau kegiatan semua bisa tercukupi seperti itu. Nah, kalau harapan Bapak keinginannya semua kegiatan bisa tercukupi meskipun dengan dana sekian ya Bapak ya. Dari sini apa yang sudah Bapak lakukan? Untuk yang saya lakukan sekarang ini kan baru saya manage pengeluaran yang dari BOS saja. Saya harap itu pengennya saya itu selain dari dana BOS itu sekolahan juga ada pemasukan dari dana-dana yang lainnya seperti itu. Oke, keinginannya setelah Bapak melakukan hal tersebut ya, menurut Bapak dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu sudah seberapa penting atau sudah pernah nggak Bapak menjalankannya? Untuk penjalanan sekarang kan baru kita menjalankan pengelola
dana BOS. Saya pengennya ke depannya itu tidak cuma dana BOS yang kita kelola, juga ada mungkin kantin sekolah, ada koperasi sekolah, mungkin perkebunan sekolah, mungkin penataan warung-warung di pinggir sekolah seperti itu. Jadi ada dana-dana yang lain yang masuk selain dari sumber BOS tadi. Oke. Harapan Bapak itu selain mengelola dari dana BOS, itu paling enggak bisa mengelola untuk dana dari kantin ataupun warung-warung yang ada di depan untuk menambah kasnya gitu ya Bapak ya. Terus kemudian mungkin dari seberapa penting itu mungkin ada alternatif lain Bapak selain pengelolaan dana BOS, kemudian pengelolaan dana kantin, kemudian warung-warung di depan, mungkin ada yang lain, alternatif yang lain Pak. Mungkin untuk yang lain supaya kita kebutuhannya itu juga untuk mengadopsi kebutuhan anak, itu yang untuk kebutuhan anak mungkin diadakan sumbangan sukarela gitu, supaya di kelas itu contohnya beli sapu atau apa itu anak itu punya khas sendiri dari sumbangan sukarela anak itu tanpa paksaan seperti itu. Jadi tidak biaya pengeluaran dari sekolah kan berkurang kalau sekolah itu bisa membiayai kegiatan kelasnya sendiri, kelasnya itu tidak tergantung ke sekolah. Oke, cukup baik Bapak. Dari alternatif yang Bapak sampaikan tadi, kemudian membuat anak-anak untuk iuran ya, ibaratnya iuran ya Pak ya. Ketika ya, kita sumbangan nanti kalau iuran kita juga nggak boleh. Oh gitu. Sumbangan sukarela ya, karena iuran istilahnya hanya istilah lain ya Pak ya. Itu kan istilah lain dari kata itu. Oke, bagus untuk mencari istilah yang lain itu bagus biar kita nanti bisa enjoy gitu ya ketika kita menyampaikan kepada wali murid ya. Dari alternatif yang sudah Bapak lakukan tadi, ada apakah sudah ada respon maksudnya gini, respon positif dari wali murid ketika panjenengan mengumpulkan, meminta dengan kata lain iuran lah seperti itu Pak. Untuk kegiatan ini kan baru perencanaan, saya kan belum melaksanakan itu. Nanti kemungkinan setelah kegiatan ini kita akan mengumpulkan wali murid atau peserta seperti itu. Setuju, bagus sekali Pak. Memang perlu Bapak ketika kita mau melakukan sebuah kegiatan apapun itu alangkah baiknya juga kan kita harus berkomunikasi dengan wali murid biar nanti tidak ada sesuatu hal di belakang. Biasanya wali murid itu kan kurang memahami kondisi kita seperti itu. Nanti dari jadwal yang ingin jenengan lakukan sebelum ke sana, ada enggak tantangan atau beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan agar nanti pada saat pelaksanaan kan jenengan ingin mengajak wali murid melakukan kegiatan sumbang itu bisa berjalan dengan lancar Pak? Untuk tantangannya utamanya kan dari wali murid kita kan desa itu kan masyarakat kan menengahnya ke bawah. Jadi ya itu kalau kita menyampaikan iuran itu nanti ya tantangan bagi kita nanti itu disetujui apa tidak. Karena sebenarnya untuk menarik itu kan nanti opsi kalau kita sudah buntu dengan opsi-opsi yang lain. Mungkin kalau ada opsi yang lain kita gunakan opsi yang lain dulu. Karena wali murid kita sendiri juga banyakan di sini itu masyarakat desa itu tidak petani tapi juga cuma buruh tani tapi cuma mengerjakan sawahnya orang seperti itu. Oke, cukup bagus cara panjenengan nanti untuk menyampaikan ke wali murid. Setelah tantangan Pak, panjenengan tantangannya tadi kan karena kondisi wali murid kita yang memang notabene di bawah ya Pak ya, dari menengah ke bawah bukan ke menengah ke atas. Mungkin ada strategi Pak
ada strategi yang bisa membuat wali murid itu tergugah meskipun dengan kondisi menengah ke bawah. Nah, ini mungkin strategi apa, Pak? Nanti yang bisa Bapak sampaikan nanti pada saat bertemu dengan wali murid. Jadi untuk strategi-strateginya, saya merencanakan sebelum bertemu wali murid itu kita juga harus membuat kegiatan untuk anak-anak. Yang mana kegiatan itu yang menarik dan juga bisa nanti dilihat wali murid. Contohnya di sini kan sudah ada angklung, nanti waktu kita wali murid datang, itu kita sajikan angklungnya anak-anak, terus kita sajikan ada yang ikut reog, kita tampilkan kegiatan anak-anak. Jadi kita tampilkan kelebihan anak-anak ini supaya nanti wali muridnya, oh ternyata anak saya di sekolah ini kegiatannya luar biasa, nah, seperti itu. Biar nanti dari mereka bisa istilahnya menyisihkan sedikit untuk kemajuan anak-anak mereka. Luar biasa, Bapak, bagus sekali. Dari apa ini strategi Bapak tadi, kemudian memberikan apa ini ketertarikan siswa mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Kira-kira siapa saja yang akan nanti Bapak libatkan dalam kegiatan tersebut? Untuk yang saya libatkan utama kalau ke sekolahan saya itu harus melibatkan kepala sekolah. Karena kepala sekolah istilahnya adalah yang punya sekolahan itu kan punjernya, pusatnya itu kepala sekolah. Jadi ada apa-apa kita harus konsultasinya ke kepala sekolah dulu. Setelah kepala sekolah clear, kita bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Karena program itu kita juga harus sharingkan dengan guru-guru yang lain. Kalau di SD saya kan sudah ada kombelnya, komunitas belajarnya. Jadi nanti akan kita bahas di kombel itu saat pertemuan, karena kombel itu ada kegiatan yang rutinitas yang mana setiap 2 bulan sekali itu di sekolah saya mengadakan kegiatan komunitas belajar itu harus terlaksana. Entah itu nanti yang kita bahas permasalahan anak atau permasalahan sekolah. Cukup luar biasa, bagus sekali, Pak. Memang benar, ketika kita mau melakukan sebuah kegiatan apapun, itu kita tidak terlepas dari yang namanya Bapak Kepala Sekolah. Ibaratnya yang menguasai sekolah lah. Itu memang perlu pertama kali kita ajak untuk berkomunikasi, kemudian nanti kita mengajak rekan sejawat kita juga untuk apa ini kita ajak berkomunikasi, termasuk bagus sekali kalau sudah ada kombel di sekolah Bapak, karena kombel itu sebagai wadah kita, ya, sebagai wadah kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman, memecahkan sebuah masalah kalau memang nanti ada masalah lah. Dari sini Bapak, kira-kira nanti Bapak ingin menerapkannya itu kapan, Bapak? Untuk kegiatan kemungkinan saya akan laksanakan di Jumat ini. Jumat depan itu kan kesepakatan dari sekolah kita itu kombel itu berjalan setiap hari Jumat jam 1. Nah, jadi di sini nanti kita akan bincangkan dulu masalah ini dengan kepala sekolah dulu. Habis itu Jumat kita paparkan permasalahannya itu bersama, kita bahas bersama sehingga nanti kemungkinan di hari berikutnya bisa kita mengundang wali murid seperti itu. Wah, hebat. Saya dukung, Pak, agar kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar. Setelah ini, Pak, kapan kita bisa bertatap muka lagi, berkomunikasi lagi? Karena saya sudah tidak sabar ingin mendengar cerita kelanjutan dari apa yang sudah Bapak lakukan, kemudian strategi-strategi yang ingin yang Bapak terapkan itu nanti bagaimana? Saya cukup merasa tertantang pengen mendengar setelah hari Jumat ya. Hari Jumat Bapak kan komunikasi
koordinasi dengan pihak wali murid dan sekolahan, kemudian kita menjadwalkan kapan bisa berkomunikasi lagi, Pak? Kita komunikasi lagi kayaknya sebulan, Bu. Karena proses ini itu panjang. Butuh kita mengumpulkan wali murid, kita nanti memprosesnya itu bagaimana, ini nanti disetujui tidak, itu kan masih kita bicarakan. Kemungkinan 1 bulan atau 2 minggu lagi kita akan pergi lagi. Oke, siap Bapak. Berarti paling lama 1 bulannya kita bisa ketemu, paling dekat 2 mingguan. Nanti jangan lupa untuk calling saya, kapan nanti kita bisa komunikasi, ngopi bareng, karena saya cukup tertarik dan pengen mengetahui setelah panjenengan menerapkan strategi-strategi tersebut, apakah sudah ada perkembangan atau belum gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Kita ketemu lagi nanti paling dekat 2 minggu ya, paling lama nanti 1 bulan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terus? Bu Wahid, ada masukan Bu Wahid. Sama Pak Budi. Ya, sudah bagus. Nanti aja ya Pak Budi ya masukannya waktu PI aja. Oke, siap. Siap Bu Wahid. Nanti Bu Nikmas sama Pak Muklis nanti. Oh iya, siap. Tapi Bu Wahid kalau mau memberikan masukan kepada saya siap menampung Bu. Sudah bagus tadi, alur tirtanya sudah nampak kalau menurut saya loh ya. Terima kasih Bu. Pengalaman perdana sudah oke. Baru pertama Bu ini mengkucing pertama tanpa persiapan. Pertama tirta itu kan mengalir Pak, tirta ya, mengalir. Ya Bu, karena tirta itu adalah air. Monggo Bu, kita ngobrol-ngobrol masalah apa lagi Bu? Tadi saya yang pertama itu kurang fokus Bu sebenarnya, karena pintu kebuka, lah suara musik di luar kan soalnya besar sekali. Wah, semua. Enggak masalah. Yang penting kan yang sudah disampaikan sama Bapak Fasil, nanti pelaksanaan coach-nya harus sesuai dengan alur tirta. Tadi juga sudah kok Pak, sudah menuju ke sana. Saya tadi tuh benar-benar Mbak, pagi itu saya sudah blank. Terus nanti apa yang saya komunikasikan, saya pelajari WA dari Bapak Fasil terkait tirta itu. Saya lihat tujuannya, kemudian identifikasinya isinya apa saja. Kemudian sampai pada sesi tanggung jawab itu juga saya bilang ini bisa enggak ya saya. Karena ini perdana berlanjut Bu. Tirta kita berlanjut tirta asli nih. Ya betul. Kalau ada masalah keuangan seperti itu, penyelesaiannya berikut. Penyelesaiannya Pak, apa ya? Mungkin kalau saya bilang kita ini ganti jakut, jenengan saya jadikan dari narasumber ini. Apa ya Pak ya? Ya. Ini sekarang itu kalau saya lihat itu kan minat orang tua juga mempengaruhi siswa untuk memilih sekolah. Kadang orang tua anak pengennya di sana, orang tua mesti bilang gini, aja nek kono iki kurang agamane, terus nek kono bae. Nah, terus diiming-imingi apa akhirnya ikut orang tuanya. Kebanyakan kan seperti itu, Pak. Kalau di sini itu iming-imingnya uang itu, Bu. Iya, kalau minimnya uang, karena
jumlah siswanya kan sedikit Pak. Kalau jumlah siswanya banyak, nanti dana bosnya juga banyak. Buatan kan? orang tua itu imingnya itu uang. Kadang kita sudah suruh sosialisasi program kita bagus, tapi ada sekolah yang lain tiba-tiba ini loh Bu seragam, ini buat jahitkan, ini buat beli sepatu, ini nah, seperti itu. Kadang kita kalahnya di situ. Program sudah bagus, tapi seperti itu. Betul, sama Bapak. Itu terjadi tidak hanya di kalangan SD saja, di SMP, SMK, SMA itu sama. Semua sekolahan kan butuh siswa. Jadi mereka itu mencari strategi yang tepat nah, untuk mendapatkan siswa yang banyak. Kalau kebetulan, ini kalau di sekolah saya itu kebetulan cukup terbantu, Pak. Cukup terbantunya itu kan karena kami berada di pondok pesantren di satu yayasan, kemudian SMP pun juga sekarang itu sudah berjalan berapa tahun ya ini? 3 tahun, 4 tahun itu sudah diwajibkan untuk mondok. Otomatis ketika saya mengkomunikasikan dengan pihak sekolahan, itu yang saya minta itu waktunya dulu. Saya komunikasi dengan anak. Saya bilang ke anak-anak, saya tidak menyuruh kalian untuk masuk di SMK saya. Kita sudah satu atap, panjenengan semua juga adik-adik sudah tahu bagaimana kondisi sekolahan kita. Tapi yang saya di sini yang saya tekankan adalah kalau Mas sama Mbaknya ini tetap ngajinya itu sudah otomatis masuk di SMK kita. Tapi kalau Mbak sama Masnya sudah tidak menekankan pengen ngaji, pengen lanjut belajar agamanya ya silahkan cari sekolah di luar. Saya seperti itu Pak. Tapi dulu saya juga pernah, dulu saya tuh sampai sosialisasiku sampai di apa ini Beringin, Lor Waduk. Pernah Pak. Di Lor Waduk itu kan memang notabene anak-anak itu kurang memahami, kurang suka dengan yang namanya pondok pesantren ya. Tapi setelah kami paparkan, kemudian apa toh yang ada di pondok kita, apa toh yang ada di sekolahan kita, itu alhamdulillah ada nyantol raketang satu anak itu masuk di pondok kami, itu seperti itu Pak. Ya tetap kita juga mengikuti alur yang di luar. Kalau ya alur yang di luar itu memberikan seragam, kita juga memberikan seragam Pak. Tapi sesuai dengan kemampuan, tidak mungkin lah kalau yang di luar bisa ngasih sampai 6 setel. Terus kalau kita mengikuti 6 setel, bagaimana dengan kondisi kita nantinya? Hutang semakin menumpuk kan gitu. Ya, mungkin punya strategi-strategi lah Pak. Nanti bisa dikomunikasikan pada saat sebelum pelaksanaan PPDB. Pondok pesantren itu kan sudah ada ikatan dari lembaga. Contohnya dulu kalau saya itu kan dulu pertama Sukwan itu saya GSD sama pertama mendirikan SMP Ma'arif yang Sidoarjo itu. Kalau di pondok pesantren itu kan kalau Ma'arif itu ada ikatannya dari NU. Kemungkinan kita masuknya lebih mudah karena ada pengajiannya, ada kelompok-kelompoknya. Kalau kita sekolahnya itu umum, itu masuknya itu agak sulit seperti itu. Karena mereka dari jamaah-jamaah itu ada mungkin doktrin-doktrin dari ustadz atau dari kiai-kiainya. Kalau bisa anaknya dimasukkan sini seperti itu. Jadi kalau untuk umum itu sangat luar biasa. Intinya sama, Bapak, sama. Tapi kita harus cari strategi selain kita itu mengkomunikasikan dengan bagi teman-teman melalui organisasi-organisasi seperti itu, mungkin juga bisa melakukan pendekatan dengan kiainya, kita ajak komunikasi juga, kita mungkin kayak apa toh sekolahan di situ kok sampai orang-orang itu tertarik, kita adopsi saja. Dulu pertama saya mendirikan SMP itu dari pengalaman. Kalau saya yang berbicara, itu biasanya mungkin anaknya
masih kadang nggak dimasukkan. Kalau dulu itu saya ajak bayinya, saya naikkan mobil, saya masukkan ke rumah. Kalau yang di sana itu ngomong bayi, oh nggih, besok saya daftarkan seperti itu. Ternyata yang ke sana siapa itu juga pengaruh juga. Betul. Itu salah satu strategi loh, Pak. Strategi yang luar biasa loh. Apalagi nanti kan mungkin dari alumni-alumni juga itu bisa, Pak. Tapi di sekolahan Bapak itu untuk SD-nya ada 1 atau berapa, Pak? Di sini ini kan persaingan sangat ketat itu gini. Di samping itu ada 2 SD negeri, ada 2 SD swasta, satunya MI itu otomatis banyak, satunya SDIT. Yang mana SDIT ini membangun lagi yang sumber sekolahan itu biasanya siswanya ke sini, di dusun itu didirikan SDIT. Nah, kemungkinan kelangsungannya SD saya sangat sulit bergerak. Ya sudah bergerak, tapi kalau kita cuma mengajukan program-program itu kelihatannya belum mempan dari orang tua. Masih kalah dengan yang lain. Ya mungkin ditambah lagi Pak strategi pembelajarannya, mungkin ditambah apa ini kayak apa ya, hafalan-hafalan atau bagaimana yang bisa menunjukkan oh anak saya sekolah di sini pun juga bisa loh hafal ini gitu. Untuk kegiatan sebenarnya sudah full, Bu. Hafalan ada, kita juga punya hadroh. Kalau masalah kegiatan ya saya juga gimana ya, kalau sekolah saya sebenarnya maju, ada ekstra panan yang mungkin SD lain nggak ada, SD saya juga punya, tapi ini masih kalah dengan orang tuanya. Itu kan ada yang banyak dari Muhammadiyah menginginkan anaknya di sini, yang Salafi masukkan SDIT, yang Muhammadiyah dimasukkan ke MI Muhammadiyah. Persaingannya sangat ketat. Nah, untuk merubah mindset orang tua ini yang sulit itu. Kalau masalah kegiatan sebenarnya kita bersaing dengan MI, dengan SDIT, berani. Tapi merubah mindset dari orang tua ini, kadang wis sudah kakaknya di sana, gak mas, tetap aku ngaji apa-apa percaya nang kono, seperti itu mindsetnya orang tua. Iya. Karena kebanyakan sekarang itu anak sekolah pun juga ya mungkin orang tua itu ya karena kondisi mungkin Pak ya, kondisi keadaan sekarang itu kan beda dengan yang dulu. Mungkin kenyamanan yang didapatkan itu merasa di sana loh sudah seperti ini anak saya seperti ini anak saya seperti ini. Mungkin ini Pak, selain panjenengan buat ekstrakurikuler seperti itu, gunakan media ini komunikasi seperti ini itu selalu kegiatan-kegiatan selalu kita tonjolkan di situ karena sekarang kan dunianya dunia maya ya Pak ya, selalu apapun kegiatan itu selalu dimasukkan di medsos, apa ini sebagai salah satu cara untuk menarik orang juga. Tapi ya kembali lagi karena orang tua itu kan kadangkala itu punya bestie, doktrinan bestie. Ketika bestinya ngomong apa, itu mesti sudah menancap di hati, akhirnya mengikuti. Nah, mungkin panjenengan bersama rekan-rekan mencari strategi biar bisa menjadi bestie di situ, di tengah-tengah situ, bisa mempengaruhi nanti. Waktunya sangat banyak sekali Bu Mas. Iya, apalagi ya Pak? Latihan lagi lah Pak. Ya, ada latihan kah? Gak apa-apa latihan Bu. Saya tak izin belakang sebentar ya. Tak ambil Siap, minum siap. dulu. Monggo. Monggo Pak.
Ibu, kemungkinan kita besok kan mungkin ada praktek di ruang sebelah. Mungkin kan Iya. bersama. Mm-mm. Apa nanti itu kita praktek lagi jadi coach dengan jadi yang di coaching tadi atau cuma satu kan juga belum tahu. Iya. Untuk besok yang mau kita sampaikan itu yang sudah kita tadi Bu Telegram jangan tadi atau mungkin ada permasalahan yang lebih bagus untuk disampaikan ke besok itu. Mungkin Gini kan aja ada Pak. waktu panjang. Kan saya juga kurang paham ya, apakah nanti yang direkam ini nanti ditampilkan pada saat besok untuk didiskusikan, nanti ditanggapi oleh teman yang lain, ataukah nanti kalau memang nanti kita otodidak secara langsung, nanti kita buat reng-rengan aja Pak. Jadi punya tulisan sesuai dengan alur itu. Nanti di foto saya kasihkan ini Pak, nanti besok yang Pak jenengan tanyakan ini jawaban saya sebaliknya jenengan. Apa Gimana? gini saja Bu? Yang Gimana? ini kan saya melakukan rekaman. Jangan buat oret-oretan sekalian. Kita buat Itu. dialognya. Cuma engkrengan saja. Yang saya jadi coach, jenengan yang apa, itu yang ditanyakan apa, kita buat urut. Pokoknya reng-rengan saja. Kalau nanti pembahasannya kan bisa kita lanjut sendiri. Istilahnya reng-rengan di awal sampai akhir itu seperti apa. Monggo jenengan nonton bisa kita biar sama. Yang pertama itu menanyakan kabar dengan apa. Ya, nanti yang pertama itu kan yang pertama kan nanti kita pembukaan dulu, ya kan? Pembukaan mulai dari salam, kemudian kita menyapa. Intinya dari Tirta itu toh ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawabnya. Ya, kalau itu saja gak kita selingkan, waktunya singkat. Jadi di identifikasi ini tanya apa saja, direng-reng saja nanti biar kita enak. Paling enggak ada poin-poinnya. Pertanyaan pertama masalah ini, kedua apa? Kalau besok kita kan lebih enak karena besok kan mungkin dilihat dari teman-teman yang lain. Kalau ini kan kita cuma sama Bu PP sama Pak Fasil saja yang. Iya. Berarti nanti untuk besok itu kan kita buat yang pertama untuk tujuan yang tujuannya itu kan mulai dari salam itu menanyakan kabar. Dengan orat-orat mawon. Engkau dikirim ke saya biar persepsi kita sama. Oke. Berarti pertama nanti kita buatnya kan dari tujuan itu. Yang pertama adalah salam pembuka. Kemudian menanyakan kabar. Salam, menanyakan kabar. Terus sedikit apa yang sudah itu alami. Jadi coba jelaskan sedikit mungkin apa yang berarti menanyakan permasalahan dulu ya Pak. Jadi menanyakan di sini identifikasi permasalahan itu masuk identifikasi atau identifikasi. Kalau di depan kita tanyakan dulu. Mending kita tanyakan dulu. Kan nanti kan kita gini menanyakan kabar apa yang perlu saya bantu kan seperti itu untuk yang coachnya. Terus nanti kan kita ngomong jelaskan sedetail mungkin apa yang sedang dialami, kemudian apa harapan. Mari kita fokus apa yang ingin dicapai, tujuan. Apa gini ya Pak, setelah kita menanyakan permasalahan, kemudian disuruh menjelaskan secara detail,
Setelah itu tujuannya. Ya, berarti. Benar Nggih, enggak? tujuannya. Nggih. Heeh. Pokoknya Kan tujuan ini di depan itu ada. Berarti kan nanti kita menanyakan masalahnya secara detail. Ya, Nggih. menanyakan permasalahan secara detail, kemudian tujuannya, tujuan melakukan coaching ini apa, gitu ya? Iya Pak ya? Tujuannya. Tujuan dari kegiatan. Dan terus yang kelima, terus Identifikasi Mas. harapan itu nanti Kalau- masuk mana? Harapan Iya, setelah tujuan masuk di setelah itu harapan ya. Setelah harapan nanti kita masuk di identifikasi. harapan. Harapan. Kemudian kita masuk di sesi identifikasi. Identifikasi. Nanti kan coach-nya kan menanyakan lagi, mengulas lagi terkait permasalahan itu. Masuk lagi ke permasalahan. Apa yang identifikasi tadi, yang awal tadi langsung dimasukkan ke sini ya, yang menceritakan tadi. Gitu. Diulang saja. Diulang saja nggak apa-apa, Pak. Oke, biar jelas diulang lagi. Kan gitu aja. Ya. Kita ceritakan dulu sih. Kemudian tantangannya. Menurut Ibu kesadaran baik, manajemen yang baik menurut Ibu bagaimana, apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah Bapak lakukan? Oke, berarti kan menceritakan masalah lagi. Menceritakan masalah. Kemudian tantangannya apa? Tantangan. Kemudian yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan. Nanti kalau kita yang sudah dilakukan itu nanti mengalir loh Pak. Mengalirnya gini. Maksud saya kan enek ngereng-ngerengane. Nak jawabannya nanti biar kita wis butuhnya saat di situ keluar apa gitu aja Bu. Tapi kan perjalanannya itu kadang kan agak kita lupa Bu. Jatah ini ke tahap ini wis bawahnya dulu. Nah, betul. Jadi nanti yang sudah dilakukan, gitu, yang sudah dilakukan itu apa? Beberapa penting pembelajaran ini nanti masuk tambahan, menyusun rencana. Mungkin ada alternatif lain. Alternatif atau rencana Pak ya, berarti yang sudah dilakukan kemudian rencana. Rencana. Atau alternatif lain. Kemudian dari alternatif lain itu apa langkah yang dari alternatif lain itu apa ada langkah yang memberikan kesibukan dan pembelajaran di kelas. Kemudian menjadwalkan ulang, menyusun rencana aksinya dari tantangan ada berapa strategi yang mungkin bisa dilakukan. Bisa dilakukan rencananya apa, kemudian menjadwalkan ulang. Rencana aksi. Ini tadi sudah identifikasi, berarti masuk di rencana aksi.
rencana aksi. Rencana aksi ini berarti apakah ada tantangan? Ya, terkait tantangan. Tapi gini ya, Pak. Untuk tantangan tadi sudah diidentifikasi. Rencana Iya. aksinya dia tanya. Iya, ini kan kalau identifikasi di sini kan apakah ada tantangan nih. Kemudian dari tantangan itu, Oh, mungkin nggih. ada dari tantangan itu ada beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan, gitu. Nggih. Itu berarti cendakan dari rencana aksinya ya. Iya, dari Nggih. tantangan aksi itu, kemudian kita mencari strategi yang bisa dilakukan. Ya, strategi. Nah, ini yang bisa dilakukan. Kemudian apa nih Pak, rencana aksi Pak? Angka alternatif yang bisa dilakukan. Nanti ada siapa saja yang terlibat. Itu masuk ya di rencana aksi ya Pak ya? Oh, Jadi siapa Bu masukkannya gen rodok dawa. yang terlibat di dalamnya. Kemudian setelah itu, kemudian yang tanggung jawab Pak, tanggung jawab gimana? Terus menentukan apa jadwal kapan kita ketemu itu masuk di mana Pak? Rencana ya, rencana apa? Komitmen ya, atau menjaga komitmen tadi toh. Jadi awak dhewe bertemu untuk berarti tanggung jawab, Bu. Lah ya itu kan kalau sudah ketemu, maksudnya yang rencana itu kan kita menanyakan kapan kita bisa Nggih. lagi, ya. Siap. Menanyakan waktu untuk bertemu. Nah, gitu tak Pak? Nggih. Terus tanggung jawabnya, saya coba tak lihat. Tanggung jawabnya, Komitmen. tanggung jawabnya, bagus untuk menjaga komitmen bagaimana cita-cita janjian untuk bertemu lagi minggu depan. Bapak bisa membawa rancangan proyek. Nah, setuju, sama-sama Pak, saya yakin. Oh, berarti masuk di penutup ya Pak ya? Berarti menanyakan untuk bertemu ini berarti nanti masuk di tanggung jawab berarti Pak? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Seperti ini. Ya, menanyakan waktu untuk bertemu, kemudian membawa hasil berupa apa gitu ya. Sudah itu Dok. Kemudian penutup. Dan penutup. Sudah itu Dok Pak berarti? Nggih, nanti budaya perjalannya itu. Nanti kalau mau ditambah di tengah dengan monggo. Iya, Bisa refleks kok kita berjalan, kadang di berjalan kok mau teko wis biarkan saja, yang penting untuk alurnya kan tetap. Nggih. Iya Pak, siap. Kadang kalau enggak alurnya kita jawabnya kan kadang juga sesuai kita rencanakan kok baik ini waktu menjawab pengennya yang lain kan. Tadi juga kalau saya kan kalau bingung Bu, biasanya kita kan tuh ragu menyesuaikan teks. Maksudnya kalau cuma langkah-langkahnya kan kita biar nanti teratur ada perjalanannya sampai akhir. Ya, cuma gini Pak, nanti kalau seperti yang kemarin-kemarin kita melakukan minroom yang pertama itu kan hasil diskusi kita nanti yang kita bawa, ya kan? Apakah nanti yang pertemuan besok itu ini yang dibawa dari hasil rekaman ini? Pokoknya besok saya tanyakan masalah keuangan, itu aja wes. Daripada kita ambil topik yang lain kan nanti malah bingung lagi. Pokoknya masalah keuangan dia sekolahan. Jangan tadi kan masalah pembelajaran. Ya, betul. Itu nanti yang saya bawa juga. Ganti. Nggih. Itu aja, Pak. Nggih. Oke.
Mungkin ada yang lain, Bu. Kita nunggu waktu sambil ngobrol-ngobrol apa. Iya. Cuma tadi saya pada saat mengkucing itu, apakah alurnya itu sudah runtut ataukah saya bolak-balik, itu saya juga bingung. Boleh seperti itu ataukah runtut gitu dari tujuan, kemudian identifikasinya, kemudian pada rencana aksinya, kemudian yang terakhir. Kalau yang terakhir kan jelas kita tadi mengucapkan salam, kemudian menanyakan kapan bisa ketemu. Cuman yang tadi itu loh, dari awal itu di tengah-tengah itu kita masuk di aksi apa masuk di identifikasi, itu saya bingung. Nah, saya ini, Bu. Pokoknya dari alur Tirta itu terpenuhi ya mawon. Iya. Nah, biar kaget agak ya biar di komentari teman-teman. Kalau enggak, kalau kita nanti di main room kita tanyakan harus sesuai runtut itu, apa bisa jeda, contohnya tujuannya diletakkan apa harus awal. Kalau harus diletakkan berarti harus di awal, Bu. Iya, benar. Jadi nanti ini kan termasuk refleksi kita ya Pak ya, dari hasil coaching hari ini itu kan kita semakin bisa membuka diri, kemudian mencari solusi dari permasalahan kita. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan strategi-strategi yang sudah kita dapatkan tadi. Seperti itu berarti nantinya. Yang penting kalau saya itu kita gak ragu-ragu. Kadang kalau kita ragu-ragu malah itulah saya Pak. Saya itu paling jadi orang itu ragu. Ragu. Jadi mau gini nanti takut salah, ini takut salah. kemungkinan kalau besok ya Bu, seandainya kita 2 praktek semua. Iya. Berarti ada 5 kelompok. Waktunya mungkin dibatasi. Iya. Kalau enggak kemungkinan cuma 1 saja. Kalau ini opsi besok itu 1. Itu yang mau kita bawa yang mana? Oh gitu. Berarti yang kita jadi coach ataupun jadi itu ya. Setelah kelompok itu 1. Pripun? Ya, pokoknya yang manalah kita siap aja. Jenengan yang mawon ya kalau 1. Iya, enggak apa-apa. Nanti coachnya saya enggak apa-apa, nanti menjenengan coachingnya juga enggak apa-apa. Wong-wong ben kayak pendapat aku ben untuk duit piye. Dilemanya bendara, Bu. Oh, kalau gitu. Nambeli. Oh, nambeli kan tapi kan bukan pribadi toh, Pak? Lah kalau bukan pribadi uang siapa? Ya, semangat, Pak. Bingung tadi. Berpun apalagi? Iya itu. Ya sepertinya alur-alur Tirta itu seperti yang dikatakan Bu Wahid, Tirta itu kan airnya mengalir aja, seperti air yang mengalir itu. Ya.
Di anu Bu, dipoto Bu tadi Apa? yang ngengkrengannya tadi loh. Oh iya, saya bentar. Saya masih ngutak yang ini. Saya bentar, nanti tak fotokan, Pak. Di sini kegiatan sampai jam 3:30 ini Bu. Iya, ini jam baru ini Enggak, 3:30. kegiatan Baru di saya ada oh, pesta siaga. lah pestanya itu loh yang cukup menyenangkan. Ini kita tinggal bertiga ya. Buah Iya, Wahid sama pindah kita. Oh, sama Pak sudah Adi. pindah. Sudah pindah. Nanti kalau tulisannya saya nggak bisa dibaca, mohon maaf ya Pak Bud. Nanti tak suruh baca AI apa IA Bu. Jadinya yang bisa menerjemahkan semua. Iya. Ini waktunya berarti masih banyak ya Pak ya kita? Ini berarti 14:45. Tinggal sekitar berapa? 8 menit. Nah, iya. Coba mau nginceng main rumah aku Bu. Kayak apa Pak? Di main room lihat wajah teman-teman masih ngobrol semua. Masih ini, masih apa?
melakukan tirtanya. Mungkin apa tadi kita terlalu cepat ya Pak ya? Ketika Iya, bertanya nanti kita sama tanya ke temannya. iya. Bu, jenengan kok background-nya di sini sama di main room kok beda nih? Tidak tahu, padahal di main room itu sudah pakai background. Tapi nggak bisa otomatis ya, harus ganti ya Pak ya. Di Harus main room sama ada dua-duanya. background-nya, di sini ya Kalau yang sini ada. tadi memang sini belum tak pasang background. Yang background yang seperti panjenengan angkatan ini tuh di laptop yang wis koit. Jadi pakainya yang ini aja, yang ada di sini. Kita kirim lagi bisa tuh Bu. Kirim WA Halo? apa tadi? Dikirim WA. Iya nanti minta Pak, nanti tak tempelkan di sini. Biar saya Oke. simpan nanti. Tadi pertanyaan sama jawaban kita sudah apa ini masuk dalam penilaian yang berbobot enggak ya Pak ya? Tadi kan katanya tapi kan paling enggak kita harus memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Kalau saya ditimbang kurang berbobot. Nah, itu malah berlebihan Pak bobotnya. Lalu ngamati panjenengan itu Ya Bu, yang penting kita sudah sesuai arahan, kita berjalan. Untuk masalah penilaian apa monggo kita serahkan ke Pak Fasil sama yang lain saja. Yang penting kita sudah berusaha saja. Nak mikir itu monggo berbobot ora, mah gak bisa tidur jenengan malah sakit. Yang penting sehat hari ini. Sehat kan bahagia. betul sekali. Itu yang paling mahal. Tak terasa tinggal 3 menit Bu ke meternya. Iya Pak. Loh tapi ini masih jam 3 loh. Dengan kegiatan kita sampai jam teman-teman itu perwaktek sampai akhir, opo ya cuma seberapa terus ngobrol yang lain gitu. ya, kita juga nggak tahu. Lagi. Kalau dilihat di main room masih semangat semua. Iya. Betul Pak. Karena hujan enggak Pak? Sini alhamdulillah terang. Ya hujan. Di sini Ibu di Rini main sama room Bu. buah kelihatan bahagia. Kita juga harus bahagia Pak. Seperti kemarin pada saat kegiatan loka itu menerapkan apa ini mindfulness dalam bentuk stop. Lah itu banyak sekali yang nangis lah dari pencurahan isinya curhat. Kalau jenengan itu nangis toh Bu. Setelah kegiatan itu saya sakit kan. Saya muntah-muntah ya itu. Yang saya enggak nangis. Lawan jenengan kayak istirahat malah utuhnya keluar loh. Tapi ya memang enak Pak dengan metode itu kalau bagi kita ya itu bisa
paling enggak itu luapan emosi itu keluar. Kalau di anak SD kemungkinan stopnya nggak lagunya nggak seperti itu Bu. Kalau saya, aku tidur anak. Sama, sama. Makanya saya tuh menggunakan mindfulness itu ketika di awal, malahan setelah salam itu anak-anak saya ajak untuk ini melakukan pembacaan istighosa, pembacaan Asmaul Husna. Jadi melakukan dengan menggunakan lagu apa, pakai versi dangdut, apa versi apa gitu. Itu mindfulness-nya saya itu setiap pagi itu. Waktunya tunggu Pak Fasil, wes waktunya kan. Kita tunggu aja, Pak. Yang ini loh Pak, yang apa ini antara identifikasi dengan rencana aksi ini loh, agak sedikit membingungkan ya. Yang diidentifikasi itu kan memang kita mencari tantangannya apa saja. Yang apa ini dari masalah itu kan kita dapat tantangan apa. Kemudian di rencana aksinya dari tantangan itu apakah ada strateginya gitu ya Pak? Kelihatannya sebenarnya kalau di awal itu, kalau di video itu menanyakan kabar, permasalahan ini saya lihat tidak ditanyakan kalau di video-video yang di pembelajaran kemarin itu loh. Jadi menanyakan permasalahan itu nanti diidentifikasi. Yang ditanyakan di sini cuma tujuan sama harapan itu. Apa kita yang satu itu kita coret yang pertama yang tujuan itu yang nomor 3. Jadi nanti dari teman-teman itu biar juga nggak salah persepsi, dikiranya nanti dicampur. Oh gitu. Ya nggak